Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Igusti Ayu Sri Diana Putri, selaku dosen komunikasi, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikadek Ratih Raika Dewi, NIM P071341200033, kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin, communis atau communico, yang artinya berbagi dan membuat kebersamaan. Komunikasi secara umum adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seorang ataupun antar dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude change, pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Tujuan dari komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antar pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan sangat jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima pesan ataupun komunikan. Agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang, sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Fungsi komunikasi efektif yang pertama yaitu membangun konsep diri atau establishing self-concept, merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, di mana persepsi tersebut dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap dirinya. Yang kedua, yaitu eksistensi diri atau self-existence, merupakan komunikasi untuk menunjukkan eksis dirinya. Inilah yang disebut aktualisasi diri, atau lebih tepatnya, pernyataan eksistensi diri. Yang ketiga yaitu kelangsungan hidup atau life continuity. Dalam kehidupan manusia, perlu melakukan komunikasi dimanapun ia berada untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Yang keempat yaitu memperoleh kebahagiaan atau obtaining happiness, merupakan transformasi pesan yang bertujuan membagi dan meningkatkan rasa gembira sekaligus menghibur. Yang kelima yaitu terhindar dari tekanan dan ketegangan, free from pressure and stress, merupakan komunikasi yang efektif dapat menghibur kita dari berbagai masalah. Kegiatan yang efektif adalah suatu cara yang dapat dipertimbangkan untuk menghindari tekanan dan ketegangan. Unsur-unsur komunikasi efektif. Yang pertama yaitu sumber atau komunikator atau yang disebut dengan sender, yang mengirim pesan kepada komunikannya dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua yaitu isi pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikannya. Yang ketiga, media atau saluran yang disebut dengan channel
yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana komunikasi. Yang keempat, penerima atau komunikan atau yang disebut dengan receiver yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang kelima, yaitu tanggapan, merupakan dampak efek komunikasi sebagai respon atas penerima pesan. Prinsip dasar komunikasi efektif. Yang pertama yaitu respect. Respect perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Yang kedua yaitu empati, adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Yang ketiga, audible atau dapat didengar, mengandung makna pesan yang harus dapat didengar dan dimengerti. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pesan harus mudah dipahami, sampaikan pesan yang penting saja, gunakan bahasa tubuh, gunakan ilustrasi atau contoh. Yang keempat yaitu clarity atau jelas. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Yang kelima yaitu humble atau rendah hati, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan kita sebagai pendengar yang baik. Syarat-syarat agar komunikasi dapat efektif. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang menguntungkan. Misalnya suasana yang gembira, mood-nya sudah bagus, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Bahasa yang digunakan oleh komunikator ataupun komunikan dapat dimengerti satu sama lain. Yang ketiga, yaitu pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat dari pihak komunikan itu sendiri. Yang keempat, yaitu pesan dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Yang kelima, yaitu pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Bentuk komunikasi efektif ada dua, yaitu komunikasi verbal efektif dan komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi verbal efektif, yang pertama yaitu berlangsung secara timpal balik. Yang kedua, makna pesan ringkas dan jelas. Dengan berbicara secara lambat, dapat mengucapkan dengan jelas apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Kata-kata yang digunakan dalam berkomunikasi tidak rumit ataupun bertele-tele untuk dapat dipahami oleh komunikator sendiri maupun komunikan itu sendiri. Yang keempat yaitu cara penyampaian mudah diterima. Yang kelima, disampaikan secara tulus. Yang keenam, mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan kita untuk berkomunikasi agar memiliki tujuan yang jelas agar komunikasi tersebut dapat efektif. Yang ketujuh, memperlihatkan norma yang berlaku. Yang kedelapan, disertai dengan humor. Dalam humor, kita dapat meningkatkan keberhasilan dan memberikan dukungan emosional. Dalam komunikasi nonverbal, yang pertama yaitu penampilan fisik. Cara berpakaian dan cara berhias menunjukkan kepribadian diri seorang tersebut, status sosial, pekerjaan, agama, budaya, dan konsep dirinya.
Yang kedua yaitu sikap tubuh dan cara berjalan, mencerminkan sikap diri dan perasaan senang atau mood. Yang ketiga yaitu ekspresi diri atau ekspresi wajah, orang yang memperlihatkan kontak mata sebelum berbicara dipersepsikan sebagai orang yang dapat dipercaya dan memungkinkan untuk pengamatan yang baik. Yang keempat yaitu sentuhan. Kasih sayang, dukungan emosional, dan perhatian diberikan melalui sentuhan. Komunikasi akan dapat berjalan dengan efektif manakala ada beberapa aturan dan kaedah yang diikuti, yaitu yang pertama, menghargai setiap individu ataupun orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang tahu ataupun sebagai orang yang benar. Yang kedua, yaitu komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Yang keempat, yaitu kejelasan pesan, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Hampir mirip dengan efeknya, dengan permasalahan media yang rusak, maka bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Yang kelima, berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter seseorang maupun sikap semua individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan itu sendiri. Hambatan komunikasi efektif yang pertama yaitu perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Misalnya, dalam suatu pekerjaan, seseorang takut untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Yang kedua yaitu problem sematik, menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesalahan penyebutan bisa mengakibatkan suatu kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu distori persepsi, disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir kepada orang lain. Yang keempat yaitu perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi, terdapat perbedaan suku, ras, dan bahasa, serta agama yang berbeda, sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti yang berbeda pada setiap sukunya. Yang kelima yaitu gangguan fisik dan gangguan lingkungan. Gangguan fisik seperti suara riuh orang-orang, sedangkan gangguan lingkungan yaitu suara petir, hujan, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam yaitu keterbatasan saluran komunikasi. Gangguan yang disebabkan pada media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi, misalnya sambungan handphone yang terputus-putus karena kendala pada sinyal. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.